Tentang makroekonomi ataupun juga geopolitik perang dagang lah. Harusnya keputusan terakhir dari tarif ditetapkan itu tanggal 9 Juli. Tetapi kini akhirnya jadi awal Agustus gitu kan. Artinya telah terjadi perubahan dan itu akan memperpanjang ketidakpastian. Artinya ini juga akan membawa dampak kepada SBN kita, rupiah kita. Nah, saya ingin tahu pandangan Ibu terkait SBN kita, rupiah kita seperti apa? Oke, baik. Jadi kalau kami lihat ya, memang perkembangan yang terakhir ini sebetulnya sentimennya tuh harusnya lebih positif outlook ke depan gitu ya. Jadi tingkat volatilitasnya juga berpotensi lebih menurun lah dibanding semester 1 ini. Karena walaupun memang tadi ada keputusan yang dimundurkan gitu ya, tapi tensinya sendiri itu juga sudah mereda gitu ya. Jadi tensi geopolitik, perang dagang, juga resiko inflasi juga di sana masih sudah mereda gitu ya. Nah, mungkin yang masih dikhawatirkan oleh investor itu lebih kepada kebijakan US untuk kebijakan moneter dan stimulus fiskal itu sendiri. Jadi kalau investor melihat Fed ini masih agak lambat gitu ya melakukan Cut rate. ya betul. Nah, kemudian juga untuk kebijakan US yang defisit fiskal melebar ini juga bisa menyebabkan yield dari US Treasury ini tetap tinggi gitu sepanjang semester 2. Nah, jadi namun tren pelemahan dolar sendiri ini bisa memberikan peluang nih untuk rupiah kita ya. Jadi kita perkirakan rupiah justru akan menguat di semester 2. Nah, dari keuangan domestik sendiri, pertumbuhan domestik diperkirakan akan lebih baik dengan adanya stimulus-stimulus fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dan juga ada beberapa stimulus untuk pemotongan suku bunga BI. Nah, jadi ini bisa meningkatkan kinerja dari kelas aset saham dan obligasi kita gitu. Oke, berarti kekhawatiran justru cenderung datang dari Amerika Serikat. Betul. Peningkatannya bisa signifikan apa memang? Untuk peningkatannya sendiri sebetulnya justru kita melihatnya lebih positif gitu ya, perkembangannya ke pasar keuangan kita gitu. Jadi kalau kita lihat sampai akhir tahun justru potensi dari kelas aset saham sendiri masih bisa di level 7-10% gitu. Oke. Dan gambaran arahan Bahana TCW Investment Management sebagai manajer investasi terhadap para nasabah untuk bisa membantu nasabah mengelola dananya agar bisa menghasilkan return yang optimal di tahun yang penuh tantangan, apa yang bisa dilakukan? Oke, jadi dengan perkembangan terkini, arahan strategi untuk investor kami adalah untuk tetap mempertahankan posisi aset di kelas yang defensif, yaitu pendapatan tetap dan pasar uang. Tapi kita bisa mulai sedikit rebalancing ke kelas aset yang saham ataupun campuran yang punya fundamental yang kuat gitu ya. Jadi tentu saja ini dengan memperhatikan profil investornya, risikonya seperti apa, dan juga tujuan akhir dari investasinya masing-masing investor seperti apa. Gitu. Oke, dan bagaimana gambaran kerjasama nih nantinya ke depannya dengan para agen penjual dan juga gambaran porsi penjualan reksadana baik secara langsung maupun melalui agen penjual. Mana yang kira-kira porsinya masih lebih tinggi? Jadi kalau di industri reksadana sendiri ya, memang penjualan langsung itu untuk manajer investasi umumnya dilakukan untuk memfasilitasi investor institusi. Jadi seperti perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun. Nah, kalau untuk yang melalui agen penjual biasanya itu untuk mensupport investor retail gitu ya. Jadi kita sebut agen penjual ini sebagai APERT, agen penjual reksadana. APERT ini adalah lembaga yang memiliki license dari OJK, bisa berupa perbankan, kemudian sekuritas, ada juga yang berupa misalnya perusahaan digital gitu seperti fintech. Nah, jadi memang saat ini belum ada public data yang mendisclose apakah proporsinya lebih dominan melalui penjualan langsung atau agen penjual. Tapi kalau dari perkiraan saya sebetulnya nominal dari pengelolaan dari penjualan langsung ini masih lebih besar, namun potensi growth ke depannya itu akan lebih besar dari agen penjual yang memfasilitasi investor retail gitu ya. Jadi memang sejak COVID kemarin agen penjual yang melalui platform digital ini kan banyak yang bermunculan ya, dan juga itu diiringi dengan partisipan investor retail yang semakin bertumbuh secara pesat. Gitu. Oke, Ibu mengutip apa yang tadi Ibu sampaikan sebelumnya terkait tentang cut rate dan juga suku bunga BI. Kalau harapannya sendiri Bu, di tahun ini Ibu sendiri sebagai manajer investasi juga berharap berapa kali ada cut rate yang dilakukan, lalu berapa basis point, dan apakah dengan masih
lamanya atau masih belum jelas ya The Fed untuk melakukan cut rate, apakah BI bisa mengambil langkah itu terlebih dahulu tanpa menunggu The Fed, atau memang kita akan menanti seperti apa The Fed baru BI yang bisa melakukan? Pandangan Ibu seperti apa? Jadi kalau kita lihat di sini kita harapkan masih ada 2 kali pemangkasan cut rate di semester 2 tahun ini, dan ini juga memang akan berpotensi positif ya untuk pasar obligasi khususnya tenor menengah dan pendek. Nah, dari BI sendiri kita lihat cukup hati-hati untuk menjaga memang spread antara yield kita dengan US Treasury tetap terjaga cukup lebar sehingga cukup menarik untuk investor masuk gitu ke pasar Indonesia. Nah, jadi memang di sisi lain ekspektasi return ini juga harus disesuaikan ya. Jadi penurunan suku bunga BI tentunya akan berdampak kepada suku bunga deposito, SRBI, SBN, dan juga tenor dari pasar uang yang akan terus turun. Gitu. Oke, berarti kita sebenarnya bisa melakukan cut rate terlebih dahulu tanpa menunggu The Fed. Betul, betul. Iya, dan masih ada kemungkinan 2 kali cut rate lagi di tahun Masih ini ya, ada. sampai dengan akhir tahun 2025. Kita kembali lagi tentang reksadana, Bu. Bagaimana strategi Bahana dalam mendorong penjualan reksadana di kondisi saat ini, selain stay relevant, selain membuat produk-produk yang lebih menarik tadi, dan apa ada target khusus terkait kinerja penjualan reksadana, jumlah nasabah, atau mungkin target pertumbuhan dana kelola di tahun ini? Jadi kami akan terus konsisten ya untuk memperkuat pengelolaan produk yang berbasis pendapatan tetap dan saham. Jadi ini adalah 2 kelas aset utama yang kami lihat punya potensi menarik di dalam tren pelonggaran suku bunga dan juga pemulihan ekonomi ini. Jadi kami akan terus berinovasi untuk menciptakan solusi-solusi yang relevan. Nah, kemudian kami juga mengoptimalisasikan penjualan dari kanal-kanal distribusi kami seperti perbankan, kemudian digital platform, dan juga kami akan meningkatkan layanan untuk investor yang langsung berinvestasi kepada kami. Jadi kami sadar memang kalau di penjualan reksadana itu tidak hanya kinerja ya Mbak Syaf ya. Jadi kita juga harus meningkatkan komunikasi melalui update dari laporannya, kemudian service pelayanannya juga kepada investor gitu. Jadi itu yang akan terus kami tingkatkan gitu untuk penjualan strategi. Kalau dana pertumbuhan kelola? Kalau pertumbuhan dana kelolaan mungkin sampai akhir tahun kami targetkan ada additional 10%.